semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Zakia Damayanti, mahasiswi dari kampus Arts University, jurusan Manajemen kelas 664C. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Manajerial, di sini saya akan membahas tentang penetapan harga di suatu perusahaan. Studi kasus yang akan saya bahas yaitu penetapan harga di PT Unilever. Ada beberapa poin yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama ada profil perusahaan, visi misi perusahaan, penetapan harga, dan yang terakhir ada analisis SWOT. PT Unilever merupakan produsen barang rumah tangga terbesar ketiga setelah P&G dan Nestle. Unilever juga merupakan produk olesan makanan seperti margarin terbesar di dunia. Unilever perusahaan sangat tertua di dunia yang masih berkembang hingga saat ini dan sudah mengirimkan produknya ke 190 negara. PT Unilever adalah perusahaan multinasional yang berpusat di Rotterdam, Belanda, dan London, Inggris. Unilever memiliki lebih dari 400 merek dagang. Pada dekade 2010-an di bawah kepemimpinan Paul Polman, Unilever secara perlahan menggeser fokus bisnisnya ke bisnis kesehatan dan kecantikan. Asalnya bisnis makanan yang menunjukkan tren perlambatan pertumbuhan. PT Unilever bergerak dalam bidang produksi sabun, deterjen, margarin, minyak sayur, dan makanan yang terbuat dari susu, es krim, makanan dan minuman dari teh, produk-produk kosmetik, dan produk rumah tangga. Unilever di Indonesia didirikan pada 5 Desember 1933 sebagai Jeep Fabrieken N.V. Lever. Pada 22 Juli 1980, nama perusahaan diubah menjadi PT Lever Brothers Indonesia, dan pada tanggal 30 Juni 1997, nama perusahaan diubah menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. Unilever Indonesia mendaftarkan 15% dari sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1981 dan mempunyai lebih dari 1.000 supplier. Visi dan misi PT Unilever Indonesia. Visi: to become the first choice of consumer, customer, and community. Misi: menjadi yang pertama dan terbaik di kelasnya, menjadi rekan yang utama bagi pelanggan, dan menghilangkan kegiatan yang tak bernilai. Penetapan harga. Tujuan penetapan harga diantaranya untuk mencapai salah satu dari dua kemungkinan, menciptakan permintaan primer dan mendapatkan pelanggan baru. Dengan mengalahkan pesaing juga merupakan metode yang menekankan terhadap faktor yang berbasis pada konsumen, yaitu biaya, laba, dan persaingan permintaan yang didasari oleh daya beli, kemampuan pelanggan, posisi suatu produk, manfaat yang diberikan produk, harga produk, dan sifat persaingan non-harga. Ada 3 macam pendekatan metode penetapan harga, yaitu penetapan berdasarkan biaya, penetapan berdasarkan pesaing, dan penetapan berdasarkan permintaan. Di sini saya akan membahas penetapan harga salah satu produk PT Unilever, yaitu Molto. Produk pewangi pakaian Molto menawarkan manfaat yang lengkap dengan harga yang terjangkau. Konsumen diberikan pilihan untuk dapat menikmati manfaat dari varian produk Molto, disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Apakah mencari mutu atau mencari harga rendah? Dengan demikian, strategi penetapan harga yang dilakukan PT Unilever Indonesia pada produk Molto ini adalah ekonomi strategi, di mana harga yang ditawarkan sebanding dengan kualitas yang didapat oleh konsumen, yaitu rendah atau terjangkau. Analisis SWOT PT Unilever Tbk. Di dalam persaingan industri yang semakin maju ini, perusahaan dituntut untuk selalu melakukan perkembangan positif di dalam tubuh perusahaan, sehingga perusahaan selalu berupaya memperbaiki diri dengan perencanaan strategi yang baik. Untuk itulah, PT Unilever sebagai perusahaan multinasional yang memproduksi produk-produk kebutuhan konsumen
perlu untuk mengidentifikasi setiap kekuatan dan kelemahannya, dan selalu memantau setiap peluang yang mendatangkan keuntungan dan ancaman yang mendatangkan kerugian. Untuk memenuhi tuntutan ini, terciptalah analisis SWOT yang memiliki peran penting dalam menetapkan suatu strategi perusahaan. Analisis SWOT merupakan cara yang sistematis di dalam melakukan analisis terhadap wujud ancaman dan kesempatan agar dapat membedakan keadaan lingkungan yang akan datang sehingga dapat ditemukan masalah yang ada. Dari analisis SWOT, perusahaan dapat menentukan strategi efektif yang sejauh mungkin memanfaatkan kesempatan yang berlandaskan pada kekuatan yang dimiliki perusahaan, mengatasi ancaman yang datang dari luar, serta mengatasi kelemahan yang ada. Analisis SWOT. Yang pertama, ada strength atau kekuatan. Strategi promosi produk PT Unilever yang efektif dengan menampilkan model-model yang tipikal muda. PT Unilever gencar di misi sosial, sehingga kedekatan dengan konsumen dapat terus terjaga. Hal ini terlihat dari pembelanjaan iklan dan promosi yang telah mendorong pertumbuhan penjualan di tengah pasar yang kompetitif. PT Unilever Indonesia sebagai salah satu perusahaan dengan belanja iklan terbesar menurut majalah marketing. Pemimpin pasar consumer goods di Indonesia memiliki tim yang terdiri dari orang-orang berdedikasi, terampil, dan termotivasi di segenap jajaran. Adanya kenaikan pangsa pasar untuk kategori-kategori penting seperti face care, savory, dan ice cream. Perencanaan baik dan kerjasama erat dengan para pemasok, konsumen, dan distributor. PT Unilever sudah memiliki jaringan distribusi sendiri sehingga distribusi produknya hingga ke daerah-daerah dapat terlayani. PT Unilever mempunyai moto Operational Excellence with no compromise on quality. Unilever dalam menjalankan operasinya dijalankan dengan baik tanpa mengabaikan kualitas produk. Yang kedua, ada weakness atau kelemahan. PT Unilever memiliki struktur matriks yang terdapat beberapa tantangan yang mesti dihadapi perusahaan. Yang kedua, rendahnya respon pasar terhadap produk-produk tertentu. Jumlah karyawan yang tumbuh, birokrasi yang panjang karena kebijakan sentralisasi yang menyebabkan Unilever Indonesia tidak bisa begitu saja memutuskan sesuatu. Lambatnya konsolidasi intern dalam pengambilan keputusan, ketidakjelasan sertifikat halal untuk produk tertentu. Mayoritas produk Unilever memiliki entry barrier rendah, growth omset penjualan di bawah rata-rata industri. Yang ketiga, ada opportunities atau peluang. Stabilitas ekonomi yang relatif baik dengan pertumbuhan yang menggembirakan bagi ekonomi Indonesia sebesar 6,3%. Pertumbuhan ekonomi yang kuat di wilayah pulau-pulau seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Tingginya kepuasan konsumen terlihat dari predikat Prima Indeks Kepuasan Konsumen. Banyaknya pemain pasar nasional yang belum memiliki calon produksi kosmetik yang baik. Luasnya potensial market sekitar 250 juta. Tingginya tingkat ketergantungan masyarakat akan jenis produk customer goods. Rekomendasi investasi pada saham dengan level beta di bawah 1. Tinggi dan stabilnya tingkat kesetiaan masyarakat atas produk consumer goods 83%. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman. Adanya kenaikan biaya bahan baku dan bahan kemas seperti minyak kelapa sawit, gula kelapa, dan bahan dasar petroleum yang disebabkan oleh kenaikan harga minyak. Tidak stabilnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, melemahnya daya beli konsumen, maraknya pemalsuan dan penyelundupan produk dari Cina, rendahnya infrastruktur yang memadai berupa jalan yang menyebabkan tingginya biaya pemasaran produk, adanya penghapusan subsidi BBM bagi industri, tidak konsistennya pasokan gas dari Pertamina, adanya tren perubahan gaya hidup masyarakat dari produk tradisional nasional menjadi produk-produk luar negeri, adanya kampanye
against Unilever oleh Greenpeace akibat penggundulan hutan yang membahayakan komunitas orangutan, adanya pemboikotan produk Zionisme termasuk Unilever, dan produk pesaing dengan harga lebih rendah.